Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin donat tanpa ulen, rasanya seperti donat kentang, selembut donat kentang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan panci berisi air panas mendidih, kemudian lelehkan 2 sendok makan margarin. Setelah leleh, sisihkan pancinya. Jadi posisi margarinnya ini masih panas ya. Tambahkan 65 ml air suhu ruang. 1 bungkus santan 65 ml. Posisi margarinnya panas, bertemu air suhu ruang dan juga santan menjadi hangat ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah itu tuangkan 2 kuning telur. Ini diaduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, diamkan kurang lebih selama 10 menit sampai raginya mulai berbusa. Setelah 10 menit kelihatan raginya sudah mulai berbusa, berarti tandanya masih aktif. Kemudian tambahkan 25 sendok makan tepung terigu pro tinggi atau setara 250 gram. Seperempat sendok teh garam. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Saya lanjut aduk menggunakan tangan. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Jadi ini nggak perlu diuleni, nggak perlu dibanting-banting. Cukup diaduk-aduk ringan saja sambil sedikit diremas-remas seperti memeras kelapa parut. Boleh juga kalau kalian aduk menggunakan centong nasi atau spatula kayu. Setelah adonannya sudah tercampur merata, jadi ini nggak perlu diuleni sama sekali ya. Kemudian bulatkan, tutup menggunakan kain lap bersih atau menggunakan plastik wrap. Lalu diamkan, istirahatkan selama 1 jam. Setelah diistirahatkan selama 1 jam, kemudian tinju dan kempiskan adonan. Pindahkan ke alas kerja. Dirasa masih lengket, boleh taburi menggunakan sedikit tepung terigu. Kemudian bagi adonan menjadi 12 bagian sama rata. Ini nggak saya timbang, cukup dikira-kira saja. Boleh juga ukurannya lebih diperkecil lagi, dijadikan 15 biji. Setelah adonannya sudah dibagi menjadi 12 bagian sama rata, ambil 1 adonan, sisanya tutup menggunakan kain lap bersih supaya tidak terkena udara, dan hasilnya juga ditutup menggunakan kain lap bersih. Bulatkan adonan, kempiskan terlebih dahulu supaya udara yang terperangkap di bagian dalam bisa keluar. Rounding di atas tangan atau boleh juga di rounding di atas meja. Sedikit dicubit-cubit bagian bawahnya supaya rapi dan hasilnya mulus. Nah, seperti ini ya. Kemudian tata di atas loyang atau nampan yang sudah diolesi atau ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata.
Nah, seperti ini, kemudian tutup. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah dibulatkan semuanya, tutup menggunakan kain lap bersih, kemudian istirahatkan selama 20 menit. Setelah diistirahatkan selama 20 menit, ambil satu adonan, kemudian baluri menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata keseluruhan. Pipihkan pelan-pelan menggunakan scaper, boleh juga dipipihkan menggunakan telapak tangan, perlahan saja seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Jadi yang pertama kali dibulatkan itu yang pertama kali dipipihkan dan nanti akan digoreng secara berurutan. Boleh juga kalau mau kalian cetak menggunakan cetakan donat yang saya tunjukkan barusan, diameternya kurang lebih sekitar 8 cm. Setelah adonannya sudah dipipihkan semuanya, tutup lagi menggunakan kain lap bersih, lalu istirahatkan kurang lebih sekitar 45 menit atau sampai 1 jam, disesuaikan dengan kondisi daerah sekitar. Ini setelah saya diamkan selama 45 menit, hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat. Ketika ditekan akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Berarti tandanya ini waktu proofingnya sudah pas dan siap untuk digoreng. Panaskan minyak, kemudian gunakan api kecil supaya nggak mudah gosong. Masukkan adonannya satu persatu ke dalam wajan secukupnya. Tips menggoreng donat supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak, jadi cukup 1 kali balik saja seperti ini. Caranya diintip sedikit bagian bawahnya, kalau sudah kecoklatan merata baru dibalik satu persatu. Setelah sisi bagian bawahnya sudah kecoklatan merata, selanjutnya angkat dan tiriskan. Usahakan donatnya jangan sampai tertumpuk supaya nggak mudah penyok. Kalian bisa lihat sendiri kelihatan white ringnya. Dipastikan donatnya ini empuk dan berhasil. Selanjutnya goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Satu resep ini saya jadikan 12 biji, hasilnya besar sekali. Selanjutnya ini saya siapkan glaze coklat dan juga glaze putih susu. Celupkan adonan donatnya ke dalam glaze, baluri dengan mesis coklat, mesis warna-warni dan juga kacang. Untuk toppingnya bebas mau pakai almond, mesis, choco chips dan lain-lain. Nah, ini dia hasil donatnya, sudah jadi. Tanpa ulen, tanpa kentang, tapi dijamin rasanya lembut sekali, seperti donat kentang, bahkan lebih lembut daripada donat kentang. Kelihatan dari serat-seratnya ini halus sekali. Selanjutnya saya coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lembut sekali. Lebih lembut daripada donat kentang, enak, lembut. Cocok banget untuk ide jualan, ide bisnis, dijamin laris manis, modal irit, tanpa kentang, tanpa diuleni sama sekali, gak bikin capek, gak bikin pegel. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.